Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kedatangan Vario Techno. Ini tadi orangnya datang dan cerita katanya starternya nggak bisa hidup. Nggak tahu nggak bisa hidupnya gimana, apa motornya ini nggak hidup atau gimana, karena kesini tadi didorong. Suaranya agak berisik, banyak anak sekolah pulang. Oh, motor kenceng-kenceng. Oke, lanjut ke pembahasan. Jadi motor ini kemarin ceritanya habis dari keluar desa, intinya ke tetangga desa main bawa istrinya, terus pulangnya itu nggak hidup ataupun mogok. Terus mampir ke bengkel ada di sana, starternya dicek-cek terus diservis, katanya habis kurang lebih 600-an. Nah, saya nggak tahu apa aja yang diganti, tapi tadi kayaknya di jok ada nota. Nanti saya cek. Ini starternya nggak hidup, tapi dengkol hidup. Nah, berarti kan masalah cuma ada di starter. Jadi baru datang di step. Nah, saya coba cek dulu notanya. Ini notanya yang dibawakan di situ. Ini ada satu buah acu ini kalau nggak salah. Kok tapi aneh, acu kok 60 volt. Emang ada acu 60 volt? Ini acu apa ini yang dipasang? Tadi saya cek, emang benar rakinya baru, tapi ya nggak 60 volt. Kalau motor ya tetap 12 volt. Kampas cakram ini, kampas cakram depan. Nah, ini nggak berkaitan, sekalian mungkin. Switch rem depan, bohlam stop, kampas rem belakang, oli mesin ini NPX, filter udara. Terus ini apa ini yang satu ini? Klakson. Yang bawah ini apa ini ya? Nggak tahu ini yang bawah ini. Ini habisnya 535.000. Nah, ini saya yang aneh ini, yang 60 volt ini, acu 60 volt, tapi kenyataannya tetap nggak mau hidup. Oke, saya mau tes dulu seperti apa. Mau saya engkol dulu. Oh, saya cek di start dulu coba. Ini hidup. Nah, penyakitnya seperti ini, dek gitu. Penyakit lama. Ini saya udah banyak banget bikin konten seperti ini. Dari mulai Beat, Vario juga ada. Ini datang lagi Vario. Ini tadi saya udah buka, saya cek, dan seperti ini baterainya udah baru. Mereknya apa ini? Express. Ternyata masih nggak bisa. Nah, untuk para teman-teman mekanik, kalau yang benar-benar belum tahu masalah yang seperti ini sebenarnya masalahnya ada di CDI. Ini kalau diganti CDI, mungkin imitasi ataupun bahkan yang ori, mudah-mudahan malah selesai, asal akinya normal dan dinamonya masih bisa muter ataupun juga normal. Nah, untuk cara ngecek semua normal sangat sederhana. Ini ada switch starter di sini. Ini switchnya di sini kalau Vario. Kalau Honda Beat karbu itu di jok. Coba saya buka dulu ini. Nah, saya mau coba cek untuk memastikan dulu. Nah, untuk cara mengeceknya gampang. Untuk switch starter ini dicopot dulu ataupun dilepas seperti ini. Agak susah. Nah, ini kan ada kabel 4. Ini ada kabel 4. Cari yang kabelnya 2, yang besar. Karena kabel yang besar itu yang satu dari plus aki, yang satu ke plus dinamo starter. Nah, caranya gimana? Kontak harus di on supaya nanti kalau dinamo muter, motor mau hidup. Ini tinggal colok aja pakai gunting, jangan pakai kabel, biasanya kebakar. Jangan takut kalau ada percikan api, itu tandanya normal.
motor hidup, walaupun tadi agak ada ngelos di bagian itu, agak ngelos. Ini udah hidup ini motornya. Hidup. Saya matikan. Nah, berarti untuk kasus motor ini tetap hanya bermasalah di bagian switch ataupun relay di dalam CDI, persis seperti Honda Beat Karbu yang sebelumnya yang sudah sering saya bikin konten. Kalau untuk motor ini nanti saya buka dulu karena CDI ada di belakang, kalau nggak salah di bodi, kalau nggak salah di bodi apa di sini ya, lupa. Nanti saya buka dulu, nanti saya kasih tahu caranya juga. Saya skip dulu biar nggak kelamaan, nanti saya bongkar bodi dulu. Nah, dan ini udah terbuka untuk bodi, dan ini CDI ada di sebelah sini, di sebelah atas radiator. Dan untuk prosesnya akan saya jelaskan lebih detail daripada video yang sebelumnya. Dan untuk proses awal untuk penjamperan ini dipotong aja nggak masalah kalau untuk motor sprint, tapi motongnya jangan terlalu mepet untuk menjaga suatu saat mungkin mau distandarkan, tapi kayaknya ya nggak mungkin mau distandarkan. CDI walaupun baru suatu saat juga bermasalah, mending dibikin seperti ini aja. Ini yang dipotong kabel kuning garis hijau dengan kuning garis merah. Untuk langkah awal, maaf tadi ada orang, saya dekatkan. Saya kupas dulu. Kabel hijau ini dari atas ataupun dari tombol starter ini. Ini dari tombol starter. Ini dari tombol starter. Ini kalau tombolnya dipencet, ini keluar arus plus. Ini potong aja segini. Nah, dia masuk plus ke CDI. Baru switch yang di dalam ini yang rusak. Ini mengeluarkan arus negatif. Ini kan kabel kuning garis merah, ini menuju ke switch starter atau bendik. Ini potong aja, tes. Nggak usah ragu, nggak masalah. Ini nggak ada efek samping ataupun efek negatif. Ini efeknya positif, jadi nggak bakal merusak komponen lain. Ini karena dikondisikan seperti motor bebek. Starter motor bebek itu kan, kalau motor starter just sudah hidup, dipencet tombol starternya, untuk dinamo masih tetap muter karena sistemnya hanya seperti ini, karena biasa nggak ada relay seperti di dalam CDI. Karena fungsi dari relay yang ada di CDI ini berfungsi ketika motor ini sudah hidup, tombol starter dipencet, dinamo nggak mau muter. Jadi biasanya kebanyakan motor matic Honda, katakanlah Honda, itu kalau dipencet starternya ketika mesin hidup, dinamo udah netral, nggak mau muter. Nah, ini untuk di bagian CDI ini udah katakan selesai, cuman seperti ini, hanya dua kabel ini disambung langsung. Nah, sekarang menuju ke switch starternya yang di depan. Nah, ini untuk switch starternya saya tarik ke bawah biar lebih jelas untuk proses jumper. Guntingnya sih dibuka sedikit, sedikit saya jelaskan. Nah, ini kan kabel kuning leres merah yang tadi, ini nanti berubah menjadi arus plus. Ini yang mau kita rubah ini kan yang merah leres hitam, ini awalnya standby plus ataupun standby keluaran kontak. Ini kita potong.
dipotong mepet ke sini aja nggak masalah. Kalau ini harus mepet ke bagian sini karena nanti mau di lakban biar nggak konslet, karena ini nanti masih mengalirkan arus positif. Nah ini kita buka seperti ini, dan ini kemana? Ini kita carikan masa bisa dari aki langsung. Nah ini kalau dari aki langsung efeknya, walaupun standar samping masih belum ditekuk, starter udah bisa dinyalakan walaupun motor nggak mau nyala. Nah ini bagusnya diambilin dari kabel yang dari switch standar samping. Nah ini ada kabel ini hijau garis putih. Nih hijau garis putih, bisa dari sini soket langsung sini yang deket, karena motor Vario kan CDI nya di sini, switchnya di depan sana. Ini mending di ambil dari sini, bisa dikupas dikit ataupun dicolok ke sini nanti. Nah ini saya contohkan dulu dari luar, nggak masalah. Nah ini udah nancap kabel hijau garis putih, satunya kabel merah garis hitam, ini menjadi masa yang di soket. Jangan salah, ini bisa dilepas, dilakban, diamankan, diganti sekun klakson. Itu sama beli di toko spare part mobil saya belinya biasanya. Kalau di sini banyak, Rp1.000. Ini saya potong aja nggak masalah, ini buat tutorial. Yang punya udah konfirmasi jadi nggak masalah. Sekarang kita tes, nyalakan starternya, mudah-mudahan berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hidup, langsung hidup, berhasil kan? Jadi jangan langsung vonis-vonis aki, utamakan ini dulu di jumper. Saya matikan dulu. Kalau untuk pemula yang bukan mekanik, jadi awal pertama kalau bunyinya tek tek tek, langsung aja nih dilepas banditnya ini atau switch starter, dilepas. Nggak dilepas juga nggak apa-apa kalau bisa, kalau kondisinya bisa memungkinkan dicolok dari belakang ini, yang kabel besar 2 ini colok langsung. Ada percikan api pun nggak masalah, yang penting lebih kuat, lebih bagus untuk nyolok. Pakai kawat yang besar, jangan pakai kabel serabut, nanti bisa terbakar. Karena ini yang satu dari aki plus langsung yang ini ke dinamo. Kalau ini dicolok ini nggak hidup, ini bisa dipastikan jalur yang ke dinamo start bermasalah. Tapi kebanyakan itu adalah dinamonya yang bermasalah, bisa dari arang starternya aus ataupun habis, atau dari magnet dari tutup dinamo starter itu pecah juga bisa. Jadi intinya kalau ini di jumper tapi nggak mau hidup, dinamonya nggak mau nyala atau nggak mau muter, atau muter tapi berat, kalau berat bisa juga aki. Nah, makanya akinya harus dipastikan normal dulu, pinjem atau gimana. Kalau emang putarannya berat, pinjem, kemudian dites di jumper. Kalau masih berat, buka aja untuk bagian dinamo. Nah setelah dipastikan ini muter, berarti dipastikan aman untuk semua jalur. Nah bisa dilakukan untuk penjamperan seperti yang saya contohkan di sini. Nah, setelah dijamper kok ternyata juga masih ada bunyi tek tek di sini, cobaannya ininya diganti. Bisa juga ini gejalanya sama, suaranya juga cuman cetek cetek. Tapi kalau di sini biasanya tuh cuman cetek cetek cetek, nggak ada pergerakan di bagian dinamo. Kalau ini tadi kan dinamo masih mau agak muter tapi berat ataupun nyendat-nyendat. Nah ini saya mau rapikan dulu, saya skip, nanti saya perlihatkan untuk hasil setelah dirapikan. Untuk switch sudah saya pasang di tempatnya lagi, dan untuk kabelnya lewat sini. Nah ini ada satu kabel ini nyempil ini. Ini lewat masuk. Nah ini lewat kolong tadi saya buka untuk masang. Ini baru kemudian ke switch standar samping seperti ini, jadi lebih rajin.
Untuk di bagian CDI tinggal isolasi. Ini sudah isolasi untuk yang kabel kuning. Ini enggak masalah, ini enggak bakal ada arus karena udah enggak ada supply dari luar. Ini parah kan. Pintu. Nah, udah rajin, dimasukkan di tempatnya semula. Oke, tes dulu tahap akhir. Hidup, berhasil. Dan masih banyak korban salah tebak kaki diganti untuk permasalahan starter bunyi tek-tek. Tempo hari juga pernah ada temen jauh datang mengeluh katanya setiap bulan ganti aki, dan ternyata setelah saya cek penyakitnya sama. Itu untuk kasus Honda Beat karbu, dan sampai sekarang masih alhamdulillah masih aman. Jadi untuk para mekanik harus berhati-hati dalam mengecek kondisi kerusakan motor konsumen. Jadi lebih hati-hati, dan untuk sama-sama belajar, buka-buka YouTube, buka Google untuk mencari permasalahan. Jangan asal cuman vonis. Ini saya bukan bermaksud menggurui, ini juga saya juga pernah salah. Jadi nggak kasihan sama konsumen. Dan konsumen pun jangan juga terlalu percaya sama bengkel kalau belum pelangganan tetap. Untuk video kali ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tukang baju lewat itu kurek ya karo bojone. Gombalane diusungi balik. Diusungi lunga ya.